Allahu 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 Allah. Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan banyak kejadian dari rumah tangga, kejadian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dijadikan sebagai bagian daripada haji. Seperti kasus Hajar alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah menikah dengan Ibrahim alaihissalam sampai umur 60 tahun tidak punya anak. Tapi Sarah ini tentu yang teman-teman ikuti di materi sirah saya sudah tahu, tapi yang belum ikut saya sampaikan. Sarah ini menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa secara fisik, begitu pula dengan akhlaknya. Sesuai dengan Ibrahim alaihissalam juga yang sempurna, karena Ibrahim alaihissalam sangat menyerupai Nabi SAW secara fisik. Dan Nabi sudah pernah saya gambarkan bagaimana gagahnya beliau secara fisik dan juga akhlak yang sempurna. Ringkas cerita, suatu hari pernah Ibrahim alaihissalam membawa Sarah ke Mesir. Dan di Mesir waktu itu ada raja zalim, suka ngambil istrinya orang. Pokoknya semua perempuan yang berstatus istri pasti diribut sama dia kalau dia suka secara fisik. Karena dia anggap tidak mungkin perempuan ini dinikahi oleh suaminya kecuali punya kelebihan, penyakit jiwa. Tapi begitulah terjadi pada Raja Mesir pada saat itu ya. Masuklah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah ke Mesir, dan Ibrahim sudah berkata kepada Sarah, kalau kita masuk di Mesir nanti dan ada pengawal-pengawal raja zalim ini yang akan menangkap kamu, kalau kamu ditanya siapa saya, katakan saya saudaramu. Dan kalau saya ditanya, saya juga akan mengatakan kau saudariku. Maksudnya seiman ya. Bukan berarti saudara sebenarnya, tapi suami istri. Maka sampailah mereka di Mesir, sepakat dengan poin itu. Ternyata prajurit-prajurit Mesir, Raja Mesir ini ada memang khusus untuk mencari wanita-wanita yang jadi incaran si Raja Zalimin. Ketemu dengan Sarah, begitu melihat kecantikan Sarah sudah tidak berpengaruh lagi, dikatakan ini saudara saya, tidak percaya, pokoknya tetap kamu akan dibawa. Ringkas cerita, dibawalah Sarah kepada Raja Mesir. Begitu masuk depan Raja Mesir di istananya dengan lihat kecantikan yang luar biasa, tidak bisa sabar, dia ingin menjamah Sarah. Waktu dia ingin menjamah Sarah, tiba-tiba tangannya stroke, karena Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan dari keburukannya raja ini. Dia kaget, dia bilang, apa yang kamu lakukan? Kenapa tangan saya tiba-tiba begini? Kata Sarah, saya minta kepada Tuhan saya untuk menghukummu, karena kau ingin menjamahku dan kau bukan suamiku. Maka dia pun berkata, berdoalah sama Tuhanmu agar stroke saya, penyakit saya ini hilang dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa kepada Allah, sembuh. Raja ini ternyata masih bandel, tetap aja dia ingin menjamah Sarah. Waktu dia ingin menjamah yang kedua, stroke lagi. Lalu dia bilang lagi, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa kepada Allah Tuhan saya untuk memberikan kamu hukuman karena kau ingin menjamah saya dan kau bukan suami saya. Kata si raja, baiklah, berdoa sama Allah, sama Tuhanmu itu agar saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa, sembuh yang kedua kali. Ternyata raja ini masih saja berusaha menjamah Sarah yang ketiga kali. Waktu dia ingin jamah yang ketiga kali, Sarah berdoa, seluruh tubuhnya nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak cuma mulutnya. Semua tangannya, kakinya, badannya tidak bisa bergerak. Maka dia pun berkata, saya jadikan saksi seluruh yang ada di istana saya ini ya, bahwasanya saya tidak akan menjamah kamu. Mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan. Maka Sarah pun berdoa dan akhirnya disembuhkan. Dan raja ini berkata, keluarkan wanita ini dari istanaku, yang kalian datangkan bukan manusia tapi jin. Kisahnya begitu. Si Raja Mesir ini ternyata karena takut, ikhwan dan akhwat sekalian, khawatir jangan sampai Sarah ini berdoa lagi kepada Allah dan dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan, ada dua perselisihan pendapat ahli sejarah, dihadiahkan budak wanitanya, yang satu lagi pendapat mengatakan anaknya dia sendiri yang perempuan dihadiahkan, yang bernama Hajar. Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, supaya Sarah nggak berdoa lagi sama Allah, bisa stroke dia. Ringkas cerita, dibawalah Hajar ini pulang ke Palestina waktu itu dan bekerja membantu Sarah. Sarah dan Hajar selisih umurnya setengah. Waktu itu umur Sarah kurang lebih 30 tahun, umurnya Hajar 15 tahun. Berjalan dalam rumah tangga Ibrahim dan Sarah
alaihimussalam semuanya, sampai umur Sarah 60 tahun, tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar pada saat itu berapa? 30 tahun. Masya Allah, kalau hitung umur perempuan cepat ini. Jangan tersinggung Pak Yoyo, enggak apa-apa. 30 tahun umurnya Hajar. Karena Ibrahim alaihissalam pengen punya keturunan, maka Sarah dengan niat baiknya menghadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam budaknya Hajar, lalu Hajar dibebaskan oleh Ibrahim alaihissalam dari keterbudakan, lalu kemudian dinikahi. Setahun kemudian Hajar hamil dan setelah menikah, setahun kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Fitrah perempuan, Sarah merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim? Dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan karunia. Ternyata dengan umur 62 tahun, masuk 62 tahun hamil, dan akhirnya melahirkan juga namanya Ishak. Ishak dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dua anaknya menjadi nabi dua-duanya. Baik, Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishak, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah 1 tahun umurnya, datang perintah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekalian adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla tentang melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al-Quran, biwadin gairi dhi dhar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, al-ayah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada dhi dhar'. Dhi ini dalam bahasa Arab sama dengan dhu, digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas, gitu kan. Jadi dikatakan dhi dhar' artinya tidak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada. Gersang, nggak ada kehidupan, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di situ dikatakan inda baitikal muharram, tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil, apakah di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Adam alaihissalam. Tidak usah takut salah, nggak apa-apa. Saya nggak bawa rotan. Adam alaihissalam dengan anaknya Syith. Dua orang ini membangun Ka'bah. Kemudian pada saat terjadi banjir besar, kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah hancur pada saat itu. Tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya Bakkah. Bibakkah dalam ayat Al-Quran dikatakan. Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, nggak ada instruksi, nggak ada informasi, nggak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja. Ibrahim alaihissalam tiba-tiba balikkan kuda untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah? Tidak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada hewan, nggak ada kehidupan. Panas, gersang begini. Bekal air cuma 1 kendi air. Ibrahim alaihissalam cuma bisa netesin air mata, tetap jalan. Diikuti lagi. Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada kehidupan, nggak ada manusia, nggak ada batu, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada hewan. Ibrahim AS tetap jalan menangis. Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim AS jalan. Maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim AS tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas. Dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla dan dia terima, perhatikan nanti apa efeknya, apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah lalu diamalkan. Perhatikan apa yang Allah kasih nanti dari banyak sekali pahala yang dia akan panen.
Maka dia mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, nggak apa-apa. Ibrahim alaihissalam pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi dikatakan di sini, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan sholat sebagai kamu, sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah. Gitu kan? Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail, pulang ke Palestina. Nggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Maka dia berdoa seperti itu. Kita kembali ke Hajar alaihissalam. Hajar waktu itu merasa prihatin setelah Ibrahim alaihissalam sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana. Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas. Air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba kesempatan coba cari sesuatu di situ, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah, ada kemah kah, manusia hidup di mana kelihatan. Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit namanya Safa dan Marwa. Maka dia pun alaihissalam Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik, ada fata morgana, ada kesannya kayak kelihatan air padahal sebenarnya tidak, karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di Safa, dia lihat ke gunung Marwah, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar alaihissalam turun dari Safa, di tengah-tengah lembah dia berlari, persiapan untuk naik ke gunung Marwah. Naik di Marwah, dia lihat kiri kanan gak ada air. Dia lihat ke arah Safa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia. Turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah lari lagi, kemudian naik di Safa. Terjadi sama. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Terakhir di Marwah, dia lihat, oh berarti tidak ada ini, gak ada air. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail alaihissalam, dia kaget. Ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf di antara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim alaihissalam, tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis, itu juga lemah. Tapi ahli sejarah ada yang pakai. Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba, lihat air, bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini, panas, gerah, ketakutan, gak ada keluarga, takut mati, gak ada air. Lalu lihat mata air, apa yang terjadi kira-kira? Dia datangin air tersebut dengan semangat, lalu dia buat bendungan kecil dari padang pasir itu, sambil mengucapkan lafaz yang digunakan dalam bahasa Palestina, bukan orang Arab ya, ini bukan bahasa Arab, bahasa asli orang Palestina. Dia mengatakan zam-zam, artinya apa? Berkumpullah, berkumpullah gitu. Jadi makna zam-zam itu sebenarnya, ini rahasianya gitu kan. Maka dia bilang zam-zam, ditutup sama dia gitu kan, ditutup sama dia. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak bendung maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi kekhawatiran seorang ibu, takut airnya habis gitu kan. Tapi kalau dia biarin, udah jelas berkah dari Allah, jadi lautan yang luas. Bayangkan sekarang miliaran orang yang minum gak habis-habis gitu. Baik, akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di jazirah Arab yang lain. Di tepatnya di negeri Yaman ada bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib terkenal sekali negeri Yaman. Surah Saba menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin, sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri Sabak dulu ini penuh dengan, semua di sisi baratnya pohon buah-buahan, semuanya jenis buah-buahan ada. Di sebelah timurnya semua jenis sayuran ada, kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan bendungannya, lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri. Gitu kan. Ringkas cerita, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman pada saat itu, dan waktu itu tidak ada suku Arab kecuali di Yaman. Mereka keluar menuju ke negeri Syam. Kalau saya ibaratkan buku ini Jazirah Arab, maka di bawah ini daerah selatannya Jazirah Arab. Indonesia ada di bawah Jazirah Arab, di selatan. Di atas ini utaranya Jazirah Arab.
Di utara Jazirah Arab itu ada negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Di atasnya lagi ada Turki. Di atasnya lagi ada Eropa sampai ke Amerika sana. Di sisi baratnya itu ada Rusia, ada Irak, ada Iran, Afghanistan, dan seterusnya. Sisi timurnya ada Mesir, Afrika, dan seterusnya. Selatannya ada Yaman dan Asia Tenggara. Nah, Yaman ini kebetulan ada di Jazirah Arab bagian selatan, di bawah. Jadi mereka mau menuju ke negeri Syam. Di tengah-tengah jalan itu ada kota Mekah di tengah-tengahnya, tengah-tengah Jazirah Arab. Mereka lewatinlah Jazirah Arab itu menuju ke negeri Syam, karena negeri Syam ini subur. Mereka mau pindah ke sana gitu. Ternyata lewat di dekat lembah Mekah, mereka temukan di atas lembah Mekah itu ada banyak burung berputar-putar, gitu kan. Nah ini kalau insya Allah enggak, kalau antum kesesat di padang pasir, kehabisan air, tanda-tanda ada air situ kalau ada burung yang buat lingkaran. Itu umumnya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka bingung, setahu kami di lembah ini enggak pernah ada air, kok bisa ada burung lagi berputar-putar. Mereka mampir, utus 2 orang, coba lihat di sana ada apa. Mereka kaget, mereka temukan Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam duduk di sebelah mata air Zam-Zam. Maka mereka pun punya adab dan akhlak. Mereka mengatakan, kami ingin tinggal di sini, suku kami suku besar. Tidak disebutkan jumlah mereka, tapi yang jelas ratusan orang pada saat itu. Satu suku semuanya pindah dari Yaman ke negeri Syam. Dan ini hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdua minta diutus kepada Hajar dan Ismail orang yang bisa hidup bersama mereka. Diutuslah suku ini, dan suku ini bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Keluarlah suku Jurhum ini terus masuk, kemudian pamit dengan Hajar, wahai ibu, kami ini adalah satu suku yang besar dan kami keluar dari negeri Yaman, tapi kami nggak punya tempat tinggal. Bisa nggak kami tinggal di sini? Nanti kami bentuk komunitas, kami punya peternakan, kami juga ahli perkebunan, karena mereka memang ahli perkebunan di Yaman, gitu kan. Kami akan buat dan kami akan bayar upeti. Yang penting kami bisa hidup dekat mata air ini. Kata Hajar, baiklah. Maka spontan pada saat itu terbentuk komunitas kota Mekah. Ada mata air, kemudian ada penduduk yang tiba-tiba langsung dengan suku yang besar. Mereka membangun rumah, mereka sudah bawa peternakan, unta, sapi, kambing dibawa dari kampungnya Yaman. Terus mereka juga sudah mahir bercocok tanam. Mereka mulai menanami wilayah Mekah itu. Ringkas cerita, menjadi rapilah Mekah itu, mulai ada penghuni. Pada saat itu Ismail alaihissalam tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Perlu Bapak Ibu tahu, istilah Arab sendiri, Arab itu ada 2 macam. Ada namanya Arab asli, ada Arab musta'ribah. Arab asli ini adalah turunan orang Arab yang asli. Dan Arab musta'ribah adalah orang Arab, orang yang bukan Arab terarabkan karena pernikahan atau menggunakan bahasanya. Seperti kasus sekarang Mesir. Mesir itu suku Kipti. Bukan orang Arab mereka. Irak, bukan orang Arab. Negeri Syam, Yordania, Palestina, itu bukan orang Arab mereka. Sudan, Jazair, Tunis, Maroko, Afrika Utara, semua itu bukan orang-orang Arab mereka, suku barbar. Tapi mereka dikatakan negara Arab. Kenapa? Karena menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Dan pada saat ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman bin Affan, mereka menikah dengan orang-orang Arab, dari tabi'in, dari sahabat yang bergabung sama mereka, maka dikatakanlah mereka orang-orang Arab. Ismail alaihissalam bukan orang Arab, karena beliau dari Ibrahim alaihissalam orang asli suku Babilonia, dari Irak. Ya, gitu. Orang asli Irak, asli orang Irak namanya suku Babilonia. Maka mereka, Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Setelah menikah, tapi tidak disebutkan di sini prediksi umurnya Ismail alaihissalam, karena ini kisah yang cukup panjang, saya ringkaskan melihat waktunya. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengunjungi Mekah. Beliau datang mengunjungi istrinya. Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Datang, dan Ismail ini sangat gemar alaihissalam berburu, sangat gemar berburu. Maka dia pun lagi keluar berburu. Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istrinya dari belakang pintu, di mana suamimu? Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Sering kali pergi berburu, sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian?
Istrinya mengeluh, hidup kami susah, hidup kami nggak enak, hidup kami gini. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, kalau suamimu kembali titip pesan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali. Ismail tentu sudah tahu tentang siapa Ibrahim ayahnya, sudah tahu kisahnya dari ibunya Hajar, tapi belum pernah ketemu. Sampai saat itu belum pernah ketemu. Lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya, tanya istrinya, siapa yang datang? Oh, ada tamu namanya Ibrahim. Apa yang dia bilang? Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa pesan dia? Dia katakan, gantilah tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu. Diceraikanlah istrinya yang pertama. Jadi ini bahasa Ibrahim alaihissalam yang sangat santun agar mengganti istri anaknya. Beberapa bulan kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam, tidak disebutkan juga pasnya berapa bulan, tapi beberapa bulan dalam buku-buku sejarah. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim alaihissalam kedua kali, ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana kabar kamu, di mana Ismail? Dia bilang, suami saya lagi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. Alhamdulillah hidup kami cukup, alhamdulillah kami bahagia, alhamdulillah begini, selalu muji Allah. Maka kata Ibrahim alaihissalam, kalau suami kau kembali, katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Maka Ibrahim alaihissalam pun tidak pulang ke Palestina, tinggal sama istrinya sampai anaknya Ismail pulang. Lalu bertemulah mereka. Tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia belum ke rumah ibunya. Lalu dia tanya istrinya, siapa yang datang? Dia katakan ada satu orang nama Ibrahim. Apa pesannya? Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahnya. Tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu. Ringkas cerita, Ismail ketemulah dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berpelukan. Seterusnya, setelah itu Ibrahim alaihissalam tidak kembali ke Palestina. Ada perintah Allah azza wa jalla yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim alaihissalam. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Baru berapa hari ketemu anaknya sudah disuruh sembelih. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail, bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Inni ara fi manami anni adbahuk, fandur madza tara. Maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim dan Ismail AS sepakat, ayo dah kita jalani apa perintah Allah. Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Kalau sekarang itu tepatnya lewat lempar jumroh, untuk melempar jumroh. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim AS di 3 titik di dekat gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya, lalu Ibrahim AS melempari 7 kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di titik 1 syaitannya pergi, di titik 2 kemudian dia datang lagi, dilempar lagi, titik 3 juga begitu. Akhirnya setelah 3 kali dilempar tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tallahu lil jabin. Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan, dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah pasrah, Ibrahim alaihissalam sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini, ikhwah-akhwat sekalian. Cobaan Allah SWT itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah, diangkat pedang, dia sudah akan sembelih, ditahan pedangnya oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan zibhin azim, sembelihan yang agung, maksudnya seekor domba yang besar. Lalu Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kami kasih, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi. Digantilah sembelihan tersebut. Lalu kemudian Ibrahim dan Ismail AS diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam semuanya. Dibangunlah pondasi tersebut.
Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Loncatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat tinggi itu yang melihat apakah sudah rata bangunan Ka'bah atau belum, ke bawah itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu pijakan kakinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya, karena memang posisinya berdiri. Karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh, gitu kan. Maka Ismail pun alaihissalam keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Tak lama kemudian dia datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail AS membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai tempat tersebut, sudah ada air Zam-Zam tadi, sudah ada tempat Hajar mencari Safa dan Marwa air, sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi, Ka'bah sudah terbangun, sudah ada Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril alaihissalam, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih kata Ibrahim alaihissalam, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku ya Allah? Nggak bisa, suaraku nggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Tapi ini riwayat, sebuah asar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam, ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak, mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi, dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah SWT menceritakan datang orang-orang tersebut sampai dhamir. Pakai dhamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan, gitu kan. Diutus, datanglah mereka dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji.